yang beranggota. Next, Bayu. Yang beranggotakan Bayu Segoro, Bintang Putri Negara, saya sendiri Cut Salu Aulia, Dea Sabrina, Dwi Melati Putri, Dia Apriliani, Efrina Sabilawan Eva, dan Katami Melinda. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang formula sukses dalam hidup untuk masa depan. Selanjutnya, pemaparan akan dibacakan oleh Dwi Melati Putri. Baik, yang pertama, menjadi versi terbaik pada diri sendiri dengan memegang kunci. Yang pertama, mempunyai ketekunan. Lalu yang kedua ada fokus pada tujuan. Kemudian berani mengambil risiko dengan tidak takut berbuat salah dalam inovasi. Lalu ada kerja keras dan cerdas. Selanjutnya ada pengalaman sebagai metode belajar. Lalu menanamkan sifat mandiri. Selanjutnya ada implementasi dalam kehidupan. Yang pertama, rendah hati, kemudian mengetahui prioritas, memiliki rasa keingintahuan terhadap suatu hal yang baru yang tinggi, tidak mudah puas, tidak menyepelekan suatu hal kecil sekalipun, dan mengelola saran dan kritik dengan baik. Ini kutipan dari Albert Schweitzer, itu sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci menuju sukses. Jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, Anda akan menjadi orang sukses. Baik, sekian dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik di room chat atau on mic. Terima kasih. Terima kasih pada kelompok 2. Kita maraton dulu, nanti diskusinya belakangan, lihat angel yang berbeda. Sekarang kelompok 6, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 Kejar Target. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai formula sukses untuk masa depan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Kak Ika, Kak Lita, saya sendiri Raika Salsabila, Rara Julita, Rati Ambarwati, Rifda Dwi Akila, Ririn Hadi, dan Salsa Nurul. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kak Ika. Baik, selanjutnya untuk mencapai sukses itu tidaklah sukar, tidak mudah, kecuali kita membuatnya sendiri. Yang kedua, poin kedua, ada seseorang yang mencari sukses dengan susah payah, tetapi ada pula yang meraih sukses dengan cara yang mudah. Di poin yang ketiga, sukses tidak akan datang dengan sendirinya. Poin keempat, untuk mencapai sukses perlu memiliki atau mempelajari beberapa sifat. Yang terakhir, perlu disadari bahwa setiap orang yang punya potensi untuk mencapai sukses. Untuk poinnya, sukses sebenarnya adalah pilihan pada diri sendiri. Selanjutnya, di bawah.
Selanjutnya, untuk mencapai sukses itu, mereka yang akhirnya mencapai sukses adalah mereka yang melaksanakan dengan gigih syarat-syarat berjuang. Lalu mereka adalah yang tidak takut gagal karena bagi mereka kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Mereka yang tidak berhasil ternyata tidak mengembangkan diri sendiri atau tidak mau atau tidak berniat untuk berkembang. Dan mereka menyerahkan kepada keadaan dan nasib. Baik, untuk selanjutnya mencapai kesuksesan. Tak ada satupun hal semudah kita kira, bahkan meskipun semua sudah kita rencanakan dengan sangat sempurna, hambatan, kesulitan, gangguan, kekeliruan, ketidakberhasilan, bahkan tak sedikit yang berujung pada kegagalan. Mau tidak mau harus kita terima. Next. Mencapai sukses. Orang sukses selalu kelebihan satu cara, dan orang gagal selalu kelebihan satu alasan. Kunci sukses yaitu tentukan tujuan, belajar terus, memperkuat motivasi, percaya diri, terus berusaha, ulet dan gigih, dan menjaga kesehatan. Cukup? Iya Bapak, untuk kesimpulannya itu tiap orang sukses tidak mungkin terbebas dari sebuah kegagalan. Tidak ada kesuksesan sejati yang bisa berdiri tegak tanpa kemampuan mengatasi semua halangan dan rintangan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan bisa di kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi. Izin share screen ya, Pak. Iya. Oh, 2 lagi. Nanti kelompok 8 ini habis ini 3. Biar separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8, Niskala Adiwidya. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama Agustina Wulandari, yang kedua Windia Nabila, yang ketiga Yandi Fathul Huda, yang keempat Yorina Astutik, yang kelima Zakia Nuruldinan Wibowo, yang keenam saya sendiri Adelinea, yang ketujuh Ayu Zuanisa. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Agustina Wulandari. Silahkan Agustina Wulandari. Ya, di sini ada formula untuk menggapai kesuksesan. Yang pertama, kita harus Boleh di berusaha. slideshow biar gambarnya besar. Ya, formula untuk menggapai kesuksesan. Yang pertama, kita harus berusaha mencari tahu minat dan bakat dari diri kita sendiri. Lalu, setelah itu belajar mengembangkan minat dan bakat tersebut. Selanjutnya, seringlah melakukan evaluasi diri. Kemudian slide kedua selanjutnya akan dibawakan oleh Windia Nabila. Silahkan Windia Nabila. Baik, formula untuk menggapai kesuksesan yang pertama itu ada tekun, lalu pantang menyerah, dan tidak takut gagal. Selanjutnya, membuat daftar apa yang ingin dicapai, kerja cerdas, mendapatkan integritas. Next. Lanjut, Yorina.
Selanjutnya adalah tidak goyah apabila dicela, kemudian tidak terbang apabila dipuji, dan teruslah berdoa. Karena berdoa di sini penting ya. Lanjut, Zakia. Boleh wakil kelompok, putus nih sinyalnya. Baik, di sini ada quotes-nya di mana mereka yang berpikir sukses akan memandangkan peluang bisnis itu sebagai barang yang berharga. Kemudian pesaing sebagai motivator dan kegagalan dijadikan sebagai batu loncatan untuk berbuat lebih baik lagi di masa mendatang. Bagi yang tidak ada, baginya tidak ada kata tidak. Sukses itu adalah sebagian dari hidupnya yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan siap berjuang apapun pengorbanannya. Next, Adele. Nah, di sini juga ada quotes tambahan, success is not the result of making money, money is the result of success. Jadi kesuksesan itu bukanlah dari uang, melainkan uang itu adalah kesuksesan, hasil dari kesuksesannya. Nah, untuk selanjutnya. Jadi kesimpulannya itu adalah harus punya tujuan dan target yang jelas, kemudian harus konsisten dan tekun apa yang sekarang dikerjakan, membangun strategi untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang ingin direalisasikan. Cukup? Ya, sekian dari kelompok sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh silahkan di chat. Terima kasih. Assalamualaikum. Kelompok 3 terakhir, silahkan kelompok 3. Baik, izin Bapak. Untuk mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yaitu Sembagia Ratula yang beranggotakan Eka Yuli, Fatan Pramudia, Putri Adila, Hafizah Zara, Viviana Mareta, saya sendiri Mardika, Marcella, dan Kak Nita Wahyuni. Mungkin langsung saja ke materi. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, langsung formula sukses dalam hidup di masa depan. Yaitu seorang analis yang sukses. Selain bekerja di RS, kita bisa mempelajari hal-hal tentang bisnis. Sehingga selain kita bekerja di instansi, kita bisa memiliki bisnis sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan value kita sebagai analis, kita bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, atau bisa juga dengan mengikuti pelatihan lain yang menunjang pekerjaan kita. Kita juga harus menyusun strategi seperti membangun suatu usaha agar kita dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dimana nantinya tenaga medis akan mulai digantikan oleh mesin. Selanjutnya, poin penting untuk formula sukses. Yang pertama yaitu berani mengambil resiko. Yang kedua, memiliki ketekunan. Yang ketiga, tanamkan sifat mandiri. Yang keempat, jangan mengikuti mimpi orang lain. Yang kelima, menjadi versi terbaik dari diri sendiri setiap harinya. Yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menikmati hidup.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada pertanyaan, bisa lewat Zoom chat atau langsung open mic. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh di stop sharing screen-nya. Baik, jadi kita kasih aplaus dong semua kelompok yang luar biasa tadi ya. Jadi memang menarik sekali untuk perlu kita diskusikan, untuk kita perlu melakukan mematangkan apa ya gagasan atau pengetahuan atau insight yang telah kita miliki, yang kita telah tulis di grup WA kita. Saya membaca luar biasa. Kalau itu memang original keluar dari pikiran kita yang ditulis, itu sudah luar biasa ya, bagus-bagus sekali. Saya memperhatikan kemampuan merumuskan tulisan itu adalah ekspresi dari bahwa orang itu menghayati betul ya. Seperti ada yang menulis setiap orang harus selalu belajar formula baru untuk masa depan yang lebih baik. Kita harus berkembang untuk mencapai suatu kesuksesan. Ada lagi yang menulis seperti ini ya. Kita harus mampu untuk menguasai satu formula, setelah itu bisa menguasai formula baru yang lain. Jadi ada yang paten dulu dimiliki. Karena apabila kita mau menguasai formula baru dan berusaha menyesuaikan untuk tidak ketinggalan zaman kita dalam hidup ini, nah ini penting agar tidak monoton hidup kita ini ya. Nah, di situ dikatakan dalam mengelola uang, jika kita tidak menemukan formula yang tepat, maka kita harus menguasai formula baru. Karena bisa bangkrut, ya, bisa tujuannya tidak tercapai. Doing the same thing, ya, over and over, again and again. Terus belajar. Dan formula yang tepat bisa dikembangkan lagi agar bisa menghasilkan uang dengan apa ini ya, dan jadi sukses ya, mungkin dengan good sekali ya. Nah, jadi banyak sekali. Satu lagi saya bacakan mungkin nih, menarik sekali. Kita harus menguasai banyak formula. Setelah itu mempelajari formula baru agar lebih baik lagi dalam hidup. Ya. Menghasilkan uang seperti ya, hidup ini menghasilkan uang pasti ada banyak macam cara. Ya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu karena ada pelajaran yang kita pelajari dapat mempengaruhi pikiran kita, ilmu itu. Nah, di sini ingin saya sampaikan bahwa kata kunci kita harus terus meluaskan pikiran kita, ya. Improve your competency, improve your knowledge, ya. Achieve your goal, ya. Capailah cita-citamu. Dan kita harus memiliki to-do list apa yang kita kerjakan tiap hari, supaya ini membuat kita semakin punya langkah-langkah pasti yang bagus, ya. Dan kemudian kemampuan kita untuk konsistensi, istiqomah, ya, konsistensi dalam reputasi kita, itu akan bentuk sebuah citra diri kita, ya. Peristiwa menjadi sebuah tindakan kita dan tindakan itu akan bentuk sebuah kebiasaan, dan kebiasaan bentuk sebuah karakter, dan karakter itu akan menjadi citra brand yang kita miliki. Ya. Nah, oleh karena itu ternyata banyak makna sukses itu. Konteks yang kita belajar adalah konteks dalam keuangan, ya, bisnis. Tapi sebenarnya ada sukses dalam ada pribadi, kelompok, sukses dalam berkeluarga. Ya, mungkin kita hari ini adalah bagaimana agar kita ini bisa sukses dalam konteks belajar, ya, sukses dalam belajar. Kita ingin lulus tepat waktu, kita ingin mendapatkan IP yang bisa melanjutkan ke program pendidikan lebih lanjut karena ada nilai IP yang perlu dibatasi, ya. Yaitu dari mungkin D4 ke S2, S2 ke S3 itu ada nilai batasannya. Jadi artinya harus mengerti betul. Juga dalam konteks yang kita bicarakan, kalau memang kita employee, ya, sekedar pekerja, nah ini penting sekali agar kita bisa sehat, produktif, karena banyak orang ketika bekerja, seperti kemarin film Pipo, awal-awal dia alih-alih dia kerja keras, ternyata fisiknya drop, tidak mampu. Karena akhirnya kita menjadi tua, secara siklus usia dan kesehatan dan kemampuan akan menjadi menurun. Oleh karena itu, memilih kemampuan saya sering sampaikan adalah tentang
management and leadership. Ya. Kemampuan kita bekerja dalam tim, ya, team building, team working, itu harus kemampuan untuk bangun sinergi, harmoni, kolaborasi, dan seterusnya ya. Sampai akhirnya kita harus memiliki kemampuan untuk di sini sukses dalam berbisnis akhirnya. Yaitu dari employee, self-employed menjadi bisnis ya. Bahkan sampai true business owner. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita jalan-jalan, sekalipun kita pulang kampung, bisnis tetap berjalan lancar dan tidak rubuh ya, sampai kita menjadi true business owner. Syukur kemudian sampai kemudian kita menginvestasikan aset kita kepada pekerjaan yang memang tidak berhubungan dengan core bisnis kita, tidak berhubungan dengan keadaan kita. Kenapa? Sebabnya akan semakin luas tentunya peluang-peluang itu. Jadi miliki kemampuan itu. Syukur lagi kita memiliki sila ketuhanan yang Maha Esa, sila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Ya. Jadi ada sila persatuan Indonesia. Jadi bagaimana teamwork kita, nilai organisasi kita, musyawarah kita, nilai keadilan sosial kita. Ini saya melihat pentingnya kita memiliki sifat ketuhanan yaitu akhirat dalam konteks kemampuan mengelola dunia. Ini harus kita miliki. Ya. Dan dari kelompok tadi, saya melihat ada yang menarik, yaitu dari kelompok nih, nomor 8 ya. Kita perlu kasih A+ dari kelompok 8. Saya tidak tahu apakah ini ori yang dibuat atau dari konstruksi beberapa pemikiran, sintesa dari beberapa gagasan, atau mungkin diambil dari sumber lain, silahkan. Tapi saya menghargai bahwa ternyata ada roadmap-nya, ada alur yang bisa diikuti. Dan kemudian setiap alur ini sebenarnya memiliki tema, saya lihat ya, memiliki tema. Tidak seperti yang ditulis selalu sama nih saya lihat. Ya. Formula menggapai sukses, ya. Formula menggapai sukses, tapi dalamnya beda-beda. Setelah saya lihat memang akhirnya ini ada di sisi lain aspek emosional. Ini emosional nih, ya. Tekun, tidak memiliki sifat pantang menyerah, tidak takut gagal, ya. Ini satu formula sendiri. Kira-kira menjadi subformulanya kalau formula besarnya ada. Nah, ini saya lihat di sini kemampuan aspek intelektualnya, ya. Mencari tahu minat bakat sendiri, mengembangkan minat bakat, ini talentanya dikembangkan. Ya. Jadi aspek passionnya apa, minat dan bakatnya diidentifikasi. Ya. Sampai kemudian kalau kita mengerjakan sesuatu, sementara kita senang, itu akan buat bahagia. Quote-nya dari siapa tadi? Ini contoh, pentingnya kita mengenali minat dan bakat kita dalam bekerja dan belajar. Tapi ini fasenya belajar, kemudian fase ekonominya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kerjanya, ya, kerjanya. Apa yang ingin dicapai? Ini yang sudah kita lakukan. Ya. Teman-teman sudah mengirimkan ya semuanya, atau saya belum ngasih alamat ya untuk mengirimnya? Apa yang ingin dicapai? Halo, tugas individu kita sudah dikirim belum ya? Belum, Pak. Oke, nanti saya kasih alamat ya. Jadi ini penting sekali nih ya, membuat daftar apa-apa yang ingin dicapai, karena itu akan memotivasi kita. Setting your goal, setting your personal goal, ya. Jadi kita memiliki tujuan. Bahasa Inggrisnya adalah aims, goal, ya. Einstein bilangnya imagination is more important than knowledge. Nah, cara yang paling dipakai Embro kemarin, Ember ada dengan kerja keras, tapi kemudian ada Pepo dengan kerja cerdasnya, ya. Menggunakan pipa-pipa yang perlu dibangun. Nah, disitulah pentingnya tadi unsur ekonomi, unsur emosi, ya. Unsur emosi dalam mendongkrak kita kepada aspek produktivitas kita. Ya, di situ membutuhkan aspek emosional. Ya. Nah, di sini ternyata yang menarik mengedepankan integritas, karena itu aspek emosionalnya. Ketika nggak punya itu akan berat. Dan terakhir di sini aspek spiritualitasnya, ya, terus berdoa. Ketika kita sudah berusaha, serahkan kepada Tuhan kita. Faida asamta fatawakal Allah. Jadi setelah kita berusaha bekerja keras, bergerak cepat, bertindak cepat, maka kemudian serahkan semuanya dan terus berdoa. Nah, di sini kemudian karena spiritualitas seseorang matang, ini kuncinya tidak goyah ketika dicela, tidak terbang ketika dipuji. Wah, luar biasa ya. Jadi ada namanya sabar dan syukur. Ketika sukses
dia bersyukur, ketika dia dapat ujian dia bersabar. Nah, ini penting untuk direnungkan ya. Tapi kita rupanya dibatasi waktu, kita tidak bisa memperpanjang lagi. Semoga pertemuan kita akan lebih baik lagi di masa-masa akan datang ya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.